got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi kan kita kan hari ini kelas pagi nih. Apakah Ananda semua sudah sarapan? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Jika belum, nanti waktu istirahat disegerakan buat makan ya. Baik, Ibu di sini akan segera untuk mengecek absen. Jadi kita cek absen terlebih dahulu. Lara Eliza Firma, Hadir, Bu. Lara Sati Azura, Hadir, Bu. Helena Halim, Nada Raudatul Rahmi, Hadir, Bu. Nurul Fadila. Hadir, Bu. Alhamdulillah, Ananda sehat semua hari ini ya, sehingga bisa mengikuti kelas pada hari ini. Nah, sebelum masuk kepada pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya nih, mengapa sih sebelum kita makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu? Apakah anak-anak Ibu ada yang tahu? Supaya terhindar dari kuman dan virus, Bu. Oh, baiklah. Oke. Ananda semua, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Mengaitkan zat makanan dengan sistem pencernaan, 2. Menelaah struktur jaringan organ pada sistem pencernaan beserta fungsinya, 3. Serta mendiagnosis gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan pada manusia. Nah, apakah ada yang tahu kita hari ini akan mempelajari materi tentang apa? Saya, Bu. Sistem pencernaan pada makanan, Bu. Nah, baik. Bagus. Berarti Lara sudah mempersiapkan untuk materi pembelajaran hari ini ya? Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video berkaitan dengan sistem pencernaan. Membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm.
Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Zat makanan dan fungsinya bagi tubuh.
Kit, Gini, Bol. Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu, aku makan bakso di taman. Dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas aja kamu sakit, Bol. Hehehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh, kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah nggak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu. Berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Jadi, organ pencernaan manusia itu terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia yaitu terdapat karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Jadi, karbohidrat
di dalam tubuh itu berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalankan berbagai fungsi serta untuk melakukan beragam aktivitas setiap harinya. Nah, kalau fungsi lemak yaitu untuk meningkatkan gairah seksual, menjaga tubuh tetap hangat, membantu alokasi nutrisi, dan juga membantu kesuburan. Selain karbohidrat dan lemak, terdapat protein. Nah, fungsi protein bagi tubuh yaitu untuk sumber energi, membangun dan memelihara jaringan tubuh, mempercepat reaksi kimia, mengirim sinyal ke dalam tubuh, membentuk antibodi, membentuk hemoglobin dan plasma darah, menyimpan nutrisi, dan juga menjaga kekuatan serta kelenturan tubuh. Nah, setelah protein terdapat vitamin. Jadi manfaat vitamin bagi tubuh yaitu untuk membantu mengatur metabolisme, mencegah penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker, dan juga berfungsi untuk memelihara nafsu makan, kesehatan mental, dan kekebalan tubuh. Lalu yang terakhir yaitu ada mineral. Jadi manfaat mineral bagi tubuh yaitu untuk menjaga kesehatan tulang, menggunakan glukosa untuk energi, menjaga sistem kekebalan tubuh, mengatur tekanan darah, serta membantu mengatur fungsi paru-paru. Nah, kita kan makan nih. Lalu saat makan itu kan mengunyah dan terdapat air liur di lidah kita. Jadi apakah anak-anak ibu ada yang tahu apa itu fungsi pada air liur untuk apa? Saya, Bu. Silahkan Nada, coba dijawab. Jadi fungsi air liur itu untuk membuat makanan basah atau lembut sehingga mudah menuju kerongkongan. Dan juga dibantu oleh enzim amilase untuk memecahkan pati di dalam mulut. Bagus. Berarti sejauh ini anak-anak ibu sudah mempersiapkan untuk belajar pada materi hari ini ya. Baiklah Nada semua, jadi di sini ibu sudah membagikan LKPD Nada semua di grup WA kelas kita ya. Ibu beri waktu untuk mengerjakan LKPD tersebut 15 menit. Jadi kalian bisa membentuk kelompok kecil yang mana setiap kelompoknya itu dapat terdiri dari 2 sampai 3 orang. Silahkan mengerjakan LKPD-nya terlebih dahulu ya Nanda. Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah LKPD-nya sudah selesai Nanda semua? Baiklah, di sini Ibu mau menanyakan tentang tugas yang Ibu berikan tadi. Apakah sudah selesai, Ananda semua? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, Ibu minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan tugas tersebut. Boleh kelompok Lara untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Baik, Bu. Jadi, hasil dari diskusi kelompok saya tadi, yaitu zat apakah yang membantu proses pembusukan pada makanan. Zat yang berfungsi pada proses pembusukan makanan yaitu bakteri. Bakterinya dinamakan bakteri Escherichia coli, di mana bakteri tersebut yang berperan penting pada proses pembusukan pada makanan. Dan mengapa ketika kita makan bisa tersedak? Apakah terjadi pada proses pencernaan tersebut? Apa yang terjadi pada proses pencernaan tersebut? Jadi, secara umum tersedak adalah kondisi yang terjadi ketika ada benda asing, cairan atau makanan yang menghalangi saluran pernafasan kita. Jadi, benda asing yang tiba-tiba masuk, biasanya secara tiba-tiba kemudian menghambat saluran pernafasan atau aliran udara di tenggorokan. Jadi hal tersebutlah yang membuat kita tersedak yang terjadi pada proses pencernaan kita. Hanya itu yang dapat saya simpulkan dari hasil diskusi kami tadi, Bu. Ya, terima kasih kepada kelompok Lara. Boleh kita beri hapus dulu untuk kelompok Lara?
Nah, tadi kan kelompok Lara sudah memberikan jawaban. Walaupun jawabannya kurang tepat, tapi Ibu akan membenarkan jawaban dari kelompok Lara tersebut. Jadi, zat apakah yang membantu proses pembusukan pada makanan? Jawabannya yaitu adalah vitamin. Nah, yang pertanyaan kedua yaitu mengapa ketika kita makan bisa tersedak? Apakah terjadi pada proses pencernaan tersebut? Nah, jadi hal yang menyebabkan kita tersedak yaitu makanan yang kita telan tadi masuk ke dalam saluran yang salah, sehingga bisa menyumbat saluran pernapasan dan mengakibatkan kita dapat tersedak. Nah, mungkin sekian saja yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin menjelaskan kesimpulan pada pertemuan hari ini. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang apa saja organ-organ pencernaan, struktur jaringan organ, zat makanan dalam sistem pencernaan, serta kelainan pada sistem pencernaan. Jadi, organ-organ pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, serta anus. Nah, zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh yaitu terdapat karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Nah, upaya kita untuk dapat mencegah sistem pencernaan agar tetap sehat dan tidak mengalami gangguan, yaitu dapat dicegah dengan cara menjaga pola makan kita, makan makanan yang berserat dan bergizi, makan dengan teratur, lebih banyak untuk mengkonsumsi air putih, agar tubuh kita dapat terhindar dari penyakit. Nah, jadi kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan manusia yaitu dapat berupa sembelit, diare, dan lain-lain. Baik, untuk pertemuan minggu depan, silahkan nanti Ibu akan mengirimkan LKPD lagi dalam grup WA kelas kita, dan harus dikerjakan ya Ananda. Jangan lupa minggu depan itu sudah harus dikumpul. Sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Audio Jungle.